Mama, Indonesia itu luas banget ya. Aku lihat di atlas banyak banget gambar gunung, pantai, dan hutan. Iya, Nak. Indonesia itu negara kepulauan yang sangat besar dan kaya akan bentang alam. Wah, keren. Gunung mana yang paling tinggi, Pak? Gunung tertinggi di Indonesia adalah Puncak Jayawijaya di Papua. Tingginya sampai ribuan meter. Wow, terus pantai mana yang paling bagus? Banyak banget pantai yang bagus, Nak. Ada pantai Kuta di Bali yang terkenal dengan ombaknya. Aku pengen lihat semuanya. Nanti kalau sudah besar, kita keliling Indonesia ya, Nak. Dan kita lihat sendiri keindahan bentang alamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS kelas 3 SD Bentang Alam di Indonesia. Nama saya Nazma Nurul Iza, NIM 238620680, PGSD reguler 3B. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi ragam bentang alam di daerah kalian. Yang kedua, mengenal karakter tempat dengan bentang alam yang berbeda. Ketiga, mendeskripsikan bentuk adaptasi kita di lingkungan kita. Pengertian ragam bentang alam di Indonesia. Bentang alam adalah hamparan alam dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Ada beberapa jenis bentang alam, seperti gunung, sawah, ladang, lembah, hutan, sungai, laut, pantai, dan selat. Teman-teman, dataran rendah dan dataran tinggi itu ternyata dihitungnya dari permukaan air laut. Pertama ada gunung, 2 lembah, 3 dataran tinggi, 4 sungai, 5 perbukitan, 6 danau, 7 dataran rendah. Ragam bentang alam di Indonesia ada dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi adalah wilayah dataran yang terletak 500 meter di atas permukaan laut, memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar, serta memiliki pemandangan sangat indah. Contohnya seperti dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Karakteristik dataran tinggi. Beriklim sejuk. Semakin tinggi suatu tempat, maka akan memiliki udara yang semakin tinggi pula, atau dapat dikatakan bahwa udara akan terasa semakin dingin. Pertanian dibuat terasering. Terasering adalah tanah yang dibuat merupai tangga untuk mencegah terjadinya erosi, sehingga pertanian dapat tetap terjaga dan tidak rusak. Udara kering. Meskipun memiliki iklim yang sejuk, karena letaknya yang berada di ketinggian, tetapi dataran tinggi justru memiliki udara yang kering. Profesi dataran tinggi ada petani, perkebunan, dan peternak. Hewan yang hidup di dataran tinggi, contohnya seperti domba, sapi, burung elang, lutung, badak Sumatera, dan kelinci. Adaptasi hewan di dataran tinggi. Yang pertama, bulu tebal, melindungi dari dinginnya suhu di dataran tinggi. Yang kedua, paru-paru yang kuat untuk bernapas di udara yang tipis. Ketiga, kaki yang kuat untuk berjalan di medan yang kasar. Keempat, makanan yang mudah didapat. Mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan yang tahan terhadap suhu dingin. Dan ini ada contoh dari dataran tinggi. Dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah dataran yang memiliki ketinggian rendah. Biasanya di bawah 200 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini biasanya terletak di sepanjang pantai, lembah sungai, atau cekungan. Karakteristik dataran rendah. Karena ketinggian yang rendah, dataran rendah cenderung memiliki suhu udara yang lebih panas dibandingkan dengan dataran tinggi. Kedua, curah hujan yang lebih tinggi. Dataran rendah sering menerima curah hujan yang lebih tinggi
karena udara lembab naik dan mendingin, sehingga membentuk awan dan hujan. Tanah yang lebih subur. Dataran rendah umumnya memiliki tanah yang lebih subur karena sedimentasi dari sungai dan aliran air yang membawa nutrisi. Ada profesi dataran rendah: nelayan, penjual, dan dokter. Hewan di dataran rendah ada harimau, gajah, ikan, ayam, dan kucing. Adaptasi hewan di dataran rendah. Yang pertama, kulit yang tipis untuk menyesuaikan dengan suhu yang lebih hangat. Kedua, paru-paru yang normal untuk bernapas di udara yang lebih padat. Ketiga, kaki yang panjang untuk bergerak di medan yang datar. Keempat, makanan yang beragam, mengkonsumsi tumbuhan dan hewan yang tersedia di dataran rendah. Dan ini adalah dataran rendah. Adaptasi di lingkungan bentang alam. Adaptasi adalah cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup di mana mereka tinggal. Adaptasi manusia di dataran tinggi. Yang pertama, kegiatan ekonomi adalah pertanian dan perkebunan. Yang kedua, memiliki makanan yang khas yang cenderung menghangatkan tubuh seperti sup, jagung rebus. Ketiga, memakai pakaian yang hangat. Selanjutnya, adaptasi manusia di dataran rendah. Yang pertama, kegiatan ekonomi adalah nelayan, karyawan, dan jasa. Kedua, memiliki makanan penyegar seperti es buah. Ketiga, memakai pakaian yang tidak tebal. Pengaruh bentang alam dengan keberagaman budaya. Dataran tinggi. Rumah adat Embaru Niang di Flores, NTT. Rumah adat Embaru Niang di wilayah Pulau Flores. Atapnya berbentuk kerucut, tinggi, dan terbuat dari buah lontar. Fungsinya untuk mengalirkan air hujan dan menahan udara hangat keluar bangunan. Dataran rendah. Rumah ada kolam renang, rumah area terbuka. Rumah di dataran rendah memiliki area terbuka dan tertutup. Dataran pesisir. Rumah pesisir. Suku Bajo yang mendiami kawasan pesisir pantai Wakatobi, Sulawesi, membangun rumah panggung bermata pencarian sebagai nelayan. Jadi, kesimpulan pembelajaran IPAS kelas 3 SD tentang bentang alam di Indonesia mengajarkan siswa tentang berbagai jenis bentang alam yang ada di negara kita, seperti gunung, pantai, sungai, dan dataran rendah. Siswa juga belajar bagaimana jenis bentang alam ini mempengaruhi profesi masyarakat di daerah, misalnya daerah pegunungan. Banyak orang bekerja sebagai petani, sementara di daerah pantai banyak orang menjadi nelayan. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.